produk peternakan berupa bahan pangan dari unggas seperti ayam, bebek, dan burung puyuh. Para ahli menyatakan bahwa kandungan gizi dalam telur itu mencakup protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa lihat di sini. Fungsi utama dari telur adalah untuk membentuk organisme baru, serta sebagai sumber nutrisi lengkap bagi tubuh manusia karena kandungan asam amino pada telur yang esensial. Seperti itu teman-teman. Telur ayam memiliki 3 bagian utama, yaitu ada kulit telur, putih telur atau albumen, dan kuning telur atau yolk. Untuk bagian lainnya, itu ada selaput cangkang, membran telur, keping germinal, kalaza, dan juga ruang udara. Teman-teman tahu nggak? Ternyata selain mengandung protein, kuning telur juga mengandung berbagai macam kandungan gizi seperti lemak sehat dan karbohidrat, vitamin seperti vitamin A, D, E, K, dan B12, mengandung mineral seperti zat besi, kalium, dan fosfor, serta mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Kemudian di putih telur itu juga kaya akan dengan protein seperti ovomucin, globulin, dan ovalbumin. Kemudian di putih telur juga itu dibagi menjadi 4 bagian seperti outer thin layer, outer thick layer, inner thin layer, dan inner thick layer. Telur mempunyai sifat unik, yaitu dapat membentuk gel ketika kita panasin. Nah, hal ini disebabkan oleh protein pada telur itu cukup tinggi, seperti ovalbumin, ovomucin, dan ovotransferin. Nah, protein-protein tadi itu akan mengalami yang namanya denaturasi atau perubahan bentuk alaminya, sehingga protein tadi akan saling menempel dan membentuk jaringan padat untuk menahan kandungan air yang ada di telur. Dalam percobaan ini menggunakan 2 sampel putih telur dengan cara memberi garam pada salah satu sampel, lalu dipanaskan dengan cara dikukus untuk melihat perbedaannya. Hasilnya, pada sampel putih telur tanpa garam itu membentuk gel yang lebih halus dan kenyal. Nah, ini tuh karena proses denaturasi dan penggumpalan proteinnya itu berlangsung secara perlahan dan merata, sehingga kandungan air pada putih telurnya itu tetap terperangkap di dalam jaringan gel. Nah, sedangkan pada sampel kedua atau sampel putih telur yang diberi garam itu menghasilkan gel atau membentuk gel yang lebih kaku dan kasar. Nah, ini tuh karena ada ion garam yang berperan mempercepat proses penggumpalan proteinnya. Akibatnya, gel yang terbentuk itu terbentuk secara cepat atau lebih cepat. Nah, ini tuh yang membuat tekstur atau tampilan yang kita lihat pada hasil kukusan putih telurnya itu terlihat kasar atau kaku. Busa pada putih telur terbentuk saat telur dikocok dan udara masuk ke dalamnya. Saat dikocok, protein di dalam putih telur seperti ovalbumin dan globulin berubah menjadi denaturasi. Dari yang semula emang gumpal menjadi terbuka. Protein yang terbuka ini lalu menempel di permukaan gelembung-gelembung udara dan membentuk lapisan tipis menjaga agar udara tidak keluar. Setelah itu, protein-protein saling mengikat dan membentuk jaringan kuat sehingga busa tidak mudah pecah. Hasilnya, putih telur berubah menjadi busa yang halus, ringan, dan
mengembang. Protein seperti okomusin yang membantu menjaga agar busa tetap stabil dan tidak cepat berair. Jadi prosesnya itu pengocokan, udaranya masuk, protein terbuka atau denaturasi, protein membungkus gelembung udara lalu membentuk film, busa yang terbentuk dan stabil. Kuning telur merupakan emulsifier alami yang bisa digunakan dalam pembuatan makanan. Biasanya digunakan dalam pembuatan mayones, saus, dan juga kue. Kuning telur digunakan sebagai emulsifier karena ia mengandung lecithin, yaitu senyawa fosfolipid yang memiliki dua sifat yang berbeda. Hidrofilik, yaitu larut dalam air, dan juga hidrofobik, larut dalam minyak. Karena dua senyawa ini, yang awalnya minyak dan air tidak bisa bersatu, akhirnya bisa bersatu dan bercampur merata. Pada saat kuning telur dikocok dengan minyak dan juga air, nanti minyak akan membentuk butiran-butiran kecil yang disebut dengan droplet. Kemudian lecithin dari telur akan mengelilingi butiran-butiran droplet tersebut. Kemudian bagian hidrofobik lecithin dari telur akan menyatu dengan bagian minyak dan juga bagian hidrofilik akan mengarah pada air. Kemudian mereka akan bercampur merata dan membentuk sistem yang stabil yang disebut dengan emulsi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai daya ikat air yang tinggi pada eksperimen pembentukan gel telur, misal dengan merebus atau dikukus telurnya. Pada dasar daya ikat air pada gel telur, ketika telur dipanaskan, terjadi proses yang disebut denaturasi dan agregasi protein. Pada denaturasi adalah protein telur seperti albumin pada putih telur yang semula terbentuk globular akan mengembang dan terurai kena panas. Juga agregasi atau pembentukan gel adalah protein yang terurai ini kemudian saling berikatan dengan membentuk jaringan atau matriks 3 dimensi yang padat dan terstruktur. Pada daya ikat air yang tinggi terjadi karena air yang semula bebas dalam keadaan cair atau raw egg kini terperangkap secara fisik di dalam celah-celah jaringan protein yang baru terbentuk. Inilah mengapa telur yang sudah dimasak menjadi padat dan tidak lagi berair. Untuk pengaruh perlakuan terhadap daya ikat air, meskipun secara umum daya ikat air yang tinggi, stabilitas dan kekuatan daya ikat air ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemanasan tepat. Jika pemanasan dilakukan secara terkontrol dan tepat, gel yang terbentuk akan kuat dan stabil, menunjukkan daya ikat air yang optimal. Yang kedua, pemanasan berlebih atau overcooking. Jika telur dimasak terlalu lama, jaringan protein akan mulai mengusut dan mengurut. Proses ini